Bisa di next. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya yang lain, kepadanya dipersilahkan. Yang ketiga itu karakteristik fonologi. Di sini ada bunyi P, misalnya itu punya bunyi bidung tenggorokan jelas seperti pada kata papa. Yang kedua itu bunyi C. Bunyi C ini pangkal rongga mulut yang disusun dan sifatnya menghembus, seperti pada kata cucu. Kemudian bunyi E, vokal atau bergerak seperti pada kata beli. Bunyi O, vokal atau bergerak itu seperti pada kata toko. NY, ataunya hidung jelas ditandai dengan N seperti pada kata nyala. Kemudian NG, hidung jelas ditandai dengan N seperti pada kata ngilu. AI, dua vokal seperti pada kata gulai. AU, dua vokal seperti kata pulau. Kemudian OI, dua vokal seperti pada kata skoi. Kemudian EI, dua vokal seperti kata esai. Dua konsonan, misal KL dalam klinik, DE dalam ogal, SE dalam asah, SW dalam swadaya, HW dalam kuintal, dan PE dalam produksi. Tiga konsonan, misal STE dalam strategi, SKE dalam skripsi, SPE dalam spinte, dan STE dalam stuk. Bisa di next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya, karakteristik morfologi antara bahasa Arab dan bahasa Indonesia. Secara etimologi, kata morfologi berasal dari kata morf yang berarti bentuk dan kata logos yang berarti ilmu. Jadi secara harfiah, kata morfologi adalah ilmu mengenai bentuk. Morfologi juga adalah studi tentang morfem-morfem dan penyusunannya dalam rangka pembentukan kata. Morfologi terdiri dari dua tipe analisis. Yang pertama morfologi sinkronik dan yang kedua morfologi diakronik. Morfologi sinkronik morfologi sinkronik itu menelaah morfem-morfem dalam satu cakupan waktu tertentu, baik waktu yang berlaku maupun waktu sekarang. Nah, sedangkan morfologi diakronik itu menelaah sejarah atau asal-usul kata dan mempermasalahkan mengapa contoh pemakaian kata masa sekarang berbeda dengan pemakaian kata pada masa lalu. Bahasa Arab dan bahasa Indonesia memiliki perbedaan signifikan dalam karakteristik morfologi yang mencakup pembentukan kata, sistem akar kata, penggunaan awalan serta akhiran. Perbedaan ini berdampak pada struktur kalimat dalam kedua bahasa tersebut. Ya, perbedaan antara morfologi bahasa Indonesia dan bahasa Arab dan bahasa Indonesia. Yang pertama, dalam pembentukan kata, bahasa Arab memiliki pola sistem konsonan akar yang khas. Kata-kata dasar dibentuk dari akar kata 3 huruf yang memiliki makna dasar. Proses afiksasi seperti penambahan awalan dan akhiran sering digunakan untuk membentuk kata-kata turunan dan memperluas makna. Contohnya kata-kata ba menulis dapat diubah menjadi katib penulis dengan menambahkan akhiran b. Sementara itu, bahasa Indonesia memiliki kecenderungan menggunakan afiksasi secara lebih luas, termasuk awalan dan akhiran, serta reduplikasi untuk membentuk kata-kata baru. Misalnya kata makan dapat diubah menjadi memakan dengan menambahkan awalan me yang menunjukkan tindakan atau aktivitas. Kemudian yang kedua, dalam sistem akar kata, bahasa Arab memiliki akar kata 3 huruf yang mendefinisikan makna dasar suatu kata. Modifikasi akar kata ini memainkan peran penting dalam membentuk kata-kata terkait.
Sebagai contoh, akar kata kataba dapat berkaitan dengan konsep menulis. Di sisi lain, bahasa Indonesia tidak memiliki sistem akar kata yang terstruktur seperti dalam bahasa Arab. Kata-kata dibentuk dengan memodifikasi kata dasar menggunakan afiks atau menggabungkan kata-kata yang sudah ada. Kemudian yang ketiga, penggunaan awalan dan akhiran dalam kedua bahasa juga berbeda. Bahasa Arab itu cenderung menggunakan awalan dan akhiran untuk menunjukkan keterangan waktu, tempat, atau keadaan. Contohnya akhiran dapat menunjukkan kata benda tunggal dalam bahasa Arab. Di bahasa Indonesia, awalan dan akhiran sering digunakan untuk menunjukkan keterangan gramatikal seperti pelaku, penerima, dan penunjuk jumlah. Perbedaan-perbedaan morfologis ini mempengaruhi struktur kalimat dalam kedua bahasa. Bahasa Arab cenderung memiliki struktur kalimat yang lebih fleksibel dan kompleks karena kemampuannya untuk memodifikasi akar kata dan menyusun kalimat dengan berbagai bentuk. Sementara itu, bahasa Indonesia dengan morfologi yang lebih sederhana cenderung memiliki struktur kalimat yang lebih langsung dan mudah dipahami. Dengan demikian, pemahaman karakteristik morfologi bahasa Arab dan bahasa Indonesia memberikan wawasan yang dalam tentang bagaimana struktur kalimat dalam kedua bahasa tersebut dapat bervariasi dan bagaimana perbedaan ini mencerminkan kompleksitas bahasa masing-masing. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Nadia Umul, padanya dipersilakan. Baik, terima kasih Lutfi atas kesempatannya. Selanjutnya kita masuk ke karakteristik sintaksis antara bahasa Arab dan bahasa Indonesia. Sintaksis merupakan ilmu yang mempelajari tentang tata bahasa. Secara etimologis berarti menempatkan bersama-sama kata-kata menjadi kelompok kata menjadi kalimat. Secara terminologis dapat berarti bagian dari ilmu bahasa yang membicarakan seluk-beluk kalimat, klausa, ataupun frasa. Nah, di dalam kajian sintaksis mencakup kajian-kajian tentang frasa, klausa, kalimat, dan wacana. Fungsi sintaksis yaitu berupa subjek, predikat, objek, serta dalam bahasa Arab, kajian sintaksis ini merupakan bidang kajian nahwu. Maka secara sintaksis bahasa Arab pembahasannya meliputi susunan idhofah, jumlah, dan kalam. Boleh di next. Yang pertama kita masuk ke frasa. Frasa merupakan sebagai satuan gramatikal yang berupa gabungan kata yang bersifat non-prediktif atau lazim. Juga disebut gabungan kata yang mengisi salah satu fungsi sintaksis di dalam kalimat. Di dalam frasa digolongkan menjadi dua jenis, yaitu berdasarkan persamaan distribusi dengan unsurnya atau pemandu, dan berdasarkan kategori kata yang menjadi unsur pusatnya. Untuk perbedaan karakteristik frasa antara bahasa Arab dan Indonesia, yang pertama itu di bagian bentuk tulisan dan bacaan. Dalam bahasa Arab sering terjadi bahwa kata-kata memiliki tulisan yang sama, tapi cara bacanya berbeda karena bentuk kata dan posisi yang berbeda. Nah, ini dapat mempengaruhi makna dari kata tersebut. Kemudian perbedaannya yang kedua dari genus atau gender. Dalam bahasa Arab mengenal genus atau jenis kelamin, atau yang sering kita dengar dengan mu'annas atau mudzakkar. Sedangkan dalam bahasa Indonesia tidak mengenal konsep genus. Kemudian preposisi. Dalam bahasa Arab, preposisi atau kata depan, atau disebut juga dengan huruf jar, preposisi terletak di depan tepat sebelum kata lain. Entah itu di depan kata benda, kata kerja, dan keterangan lain. Misalnya kata rogiba dapat berarti menyukai bila kata tersebut dipadukan dengan fi menjadi rogiba fi. Sedangkan bila diikuti dengan kataan menjadi rogibaan, artinya berubah menjadi benci atau tidak suka.
Kemudian ada klausa. Klausa adalah unsur kalimat karena sebagian besar kalimat terdiri dari dua unsur klausa. Unsur inti klausa adalah subjek dan predikat, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa klausa merupakan unsur kalimat yang mewajibkan adanya dua fungsi sintaksis, yakni subjek dan predikat, sedang lainnya tidak wajib. Untuk perbedaan klausa bahasa Indonesia dan bahasa Arab, itu ada yang pertama ada di struktur klausa. Dalam bahasa Arab biasanya dimulai dengan fiil atau kata kerja, sedangkan dalam bahasa Indonesia diawali dengan subjek. Kemudian dari segi perubahan waktu, dalam bahasa Arab memiliki pembagian kata kerja berdasarkan waktu terjadinya. Ada fi'il madhi, mudhari, dan amar. Sedangkan bahasa Indonesia tidak memiliki pembagian seperti tersebut. Kemudian ada di penggunaan kata ganti. Dalam bahasa Arab memiliki sistem kata ganti yang lebih banyak seperti kata anta, anti, antuma, atau hum. Sedangkan dalam penggunaan kata ganti dalam bahasa Indonesia lebih bergantung pada konteks dan kadang-kadang bisa dihilangkan jika sudah jelas dari konteksnya. Kemudian yang terakhir, kalimat. Kalimat adalah satuan bahan bahasa terkecil dalam wujud lisan atau tulisan yang mengungkapkan pikiran yang utuh. Sekurang-kurangnya kalimat dalam ragam resmi, baik lisan maupun tertulis, harus memiliki subjek dan predikat. Kalimat pendek memiliki panjang atau berkembang karena diberi tambahan-tambahan atau keterangan-keterangan pada subjek, predikat, atau pada keduanya. Baik, cukup dari saya kembalikan ke moderator. Ya, baik. Terima kasih kepada kelompok 5 yang sudah memaparkan materi pada hari ini. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan. Oke, baik. Sekali lagi, jika ada pertanyaan, silakan disampaikan.
Oke, baik. Kepada Torik, dipersilakan untuk bertanya. Sebelumnya terima kasih kepada kelompok 5 izin bertanya mengenai kosakata yang mana ada bahasa Indonesia yang ada serapan gitu dari kotak kosakata bahasa Arab. Yang ingin saya tanyakan bagaimana itu bisa terjadi gitu. Bahasa Indonesia yang serapannya ini dari bahasa Arab atau bisa juga sebaliknya. Itu aja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Torik atas pertanyaannya. Mungkin teman-teman yang lain ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Oke, baik. Jika teman-teman yang lain tidak ada yang ingin bertanya, izin menjawab pertanyaan dari Torik yang akan dijawab oleh Lutfia. Kepada Lutfia, dipersilakan. Ya, izin menjawab pertanyaan dari Torik. Yang pertanyaannya itu bagaimana gitu kata bahasa Arab itu bisa menjadi serapan bahasa Indonesia, begitu juga sebaliknya. Jawabannya itu bisa terjadi karena pertemuan budaya melalui perdagangan, penyebaran agama, atau interaksi lainnya. Yang seringkali kata-kata itu dipinjam atau diserap dari suatu bahasa ke bahasa lainnya. Ini adalah fenomena yang umum terjadi di banyak bahasa, nah, termasuk bahasa Arab dan bahasa Indonesia. Misalnya nih, kata kitab dalam bahasa Arab menjadi kitab dalam bahasa Indonesia. Terus kata sabun juga, kata sabun dari bahasa Arab kemudian diserap bahasa Indonesia jadi sabun juga. Terus kata bahasa Arab kursiun diserap juga jadi bahasa Indonesia kursi. Apakah jelas jawabannya? Jelas. Syukran atas penjelasan. Afwan. Oke, baik. Terima kasih Torik atas pertanyaannya dan Lutfia atas jawabannya. Jika tidak ada yang bertanya lagi, izin menutup presentasi pada hari ini. Sekian dari kelompok 5. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Nabila Ayuna. Ada siapa? Ada berapa tadi? Ada 6 orang, Ustadz. 6 orang. Semuanya hadir ya? Hadir, Ustadz. Oh iya. Makalahnya di drive ya? Ya, Ustadz. Iya, iya. Saya malah belum lihat drive-nya. Oke. Oke ya, jadi terima kasih ya atas presentasinya.
eh, ini apa ini? This meeting ya, saya okein aja deh. Oke ya. Eh, jadi kajian ini sebenarnya adalah yang tadi Anda ungkap itu khususnya dalam bidang ilmu lugha ya, dalam bidang ilmu lugha. Nah, ilmu lugha yang kepentingannya untuk menerjemahkan, ya, kepentingannya untuk menerjemahkan. Di dalam konteks penerjemahan, ya, konteks penerjemahan itu Anda harus berpegang pada ilmu lugha, ya, pada ilmu lugha yang kajiannya bisa dimulai dari fonologi, kemudian morfologi, kemudian sintaksis, kemudian juga apa namanya semantik ataupun nanti kepada pragmatik, ya, kepada pragmatik. Nah, kajian-kajian itu akan sangat berguna ketika Anda akan menerjemahkan, ya. Anda saya kasih contoh, ya, saya kasih contoh khususnya misalnya dalam kajian pragmatik, ya. Mungkin di minggu depan ada juga ya. Nah, ini Anda saya akan contohkan dalam kajian apa namanya gramatikal atau kajian apa namanya sintaksis, ya. Sedikit saya contohkan ini sedikit aja nggak pakai lama. Ini kan waktu kita puasa mungkin ya. Waktu puasa kalau nggak salah jadwalnya lebih sedikit kalau nggak salah ya. Eh, ini saya akan contohkan satu kalimat sederhana ya. Nah ini satu kalimat sederhana. Ini kalimat sangat-sangat sederhana sekali ya, kalimat sangat-sangat sederhana sekali. Nah, andai ya, andai coba Anda perhatikan ya. Di sini andai kata ini saya buang misalnya ya. Ini saya ganti dengan nih kata ini saya ganti cukup dengan hamzah saja ya. Di situ ini mungkin Anda bisa baca kalau ini ya, ini katakanlah nggak ada hamzahnya. Tapi ketika saya tulis seperti ini kan menjadi jelas misalnya kan. Nah, seperti itu menjadi jelas. Atau saya tulis seperti ini juga menjadi jelas. Tetapi sengaja saya kosongkan seperti ini. Ya. Nah, di dalam menerjemahkan, seperti sudah saya bilang atau saya ngomong kepada Anda, di situ akan melibatkan kemampuan Anda dalam persepsi sebuah teks, kemudian memproduksi kembali dalam bahasa tujuan. Ya. Seperti Anda tahu, keterampilan berbahasa itu ada kemampuan atau keterampilan perseptif dan kemampuan atau keterampilan produktif. Ya. Kalau membaca dan menyimak itu adalah kemampuan persepsi, ya, kemampuan perseptif, dan berbicara sama menulis adalah kemampuan produktif. Nah, kalau di dalam menerjemahkan itu dua-duanya digunakan, yaitu kemampuan persepsi, di situ bisa Anda membaca dan memahami isi teks, ya. Kemudian bagaimana Anda memproduksinya kembali ya di dalam bahasa tujuan, ya. Nah, oleh karena itu ketika Anda tulisan seperti ini, Anda harus mencoba untuk mengelaborasi, ya, untuk membedah, ya, untuk mengelaborasi bagaimana tulisan itu bisa dibaca dan bagaimana maksudnya. Bagaimana bisa dibaca dan bagaimana maksudnya. Apakah Anda sudah pernah menjumpai tulisan seperti ini? Silahkan mungkin apa namanya siapa yang mau membaca dan siapa yang mau menerjemahkan. Iya, mungkin dari penyaji boleh ataupun dari siapa saja, ya, penyaji makalah atau ini salah satu contoh ya bagaimana Anda meresepsi sebuah teks kemudian menerjemahkan ya ke dalam bahasa tujuan. Nah, seperti itu. Itu sebuah teks sederhana yang belum dihubungkan dalam wacana. Nah, dalam wacana itu kan ada before text, nanti ada apa namanya konteks ya, itu akan menyertai. Ini sekarang sebuah teks yang terbebas dari atau teks yang saya sebut teks independen
ya. Nah, silakan Anda baca, lalu bisa terjemahkan, terjemahannya bagaimana? Silakan Anda elaborasi, ya, seperti itu. Iya, ketika tulisan itu berbentuk seperti itu. Iya, ini Ibadur Rahman kemana nih? Ibadur Rahman, ada nggak Ibadur Rahman? Nggak ada ya? Ya wis, kalau nggak ada nggak apa-apa. Santai aja. Lagi puasa, maklum nggak di puasa disalahin. Ya. Oh, orang saya lagi puasa, puasa disalahin. Ya, sifat saya lagi puasa, puasa disalahin. Iya. Padahal justru dengan puasa itu Anda harus lebih semangat gitu kan? Iya, iya, iya. Saya juga ngajar seperti itu enak aja kalau lagi puasa kan. Lebih cepat bisa menghabiskan waktunya untuk apa namanya? Bisa ketemu dengan puasa, ya kan? Nah, silakan itu di apa namanya? eh, dibaca ya, silakan dibaca. Apa itu artinya? Baca dulu, meresepsi dulu teks itu, kemudian terjemahkan. Nah, coba dibaca. Ayo, siapa yang mau baca? Ayo, baca, baca, baca. Ah, Ya, boleh, Izah, Mas. ah, Putri, Putri. Iya, Putri nih. Putri Nur. Eh, Kalau menurut saya itu androjulun karim, seorang laki-laki yang mulia. Iya, iya, iya. Apa tadi bacanya? Diulang sekali lagi, Neng Putri. Eh, Androjul karim atau androjulun karim. Iya, sekarang udah oke. Oh, saya okein aja dulu deh. Ya. Kemudian siapa lagi yang lain? Mungkin ya, siapa lagi yang lain? Itu masih banyak ya. Ayu Nabila, Lutfia, Sofi, kemudian Ismail. Ismail lagi di mana nih, Il? Kamu lagi di garasi, Bil? Lagi di ini saat pendopo saat depan rumah. Pendopo atau di garasi? Pendopo saat kayak tempat pengajian nih Mas. Hah? Tempat apa pengajian? Iya saat Kok satu pakainya spandek gitu? Iya, iya. Ismail bisa baca nggak? bisa saat Inna Rojulun Karimun. Inna rajulun karimun. Waduh, inna rajulun karimun. Oke, dibaca inna rajulun karimun. Ya. Kemudian siapa lagi? Anas, Ya, silakan ya, ya. Pak Yamud. inna rojulan karim, Inna rajulan karimun, karimun. Karimun apa kariman? Ya, karimun, karimun. Ya, sekarang siapa lagi? Siapa lagi yang berani tampil beda? Siapa lagi yang berani tampil beda? Siapa lagi yang berani tampil beda? Nanti kita akan bedah ya, secara gramatikalnya seperti apa ya. Anda baca aja, salah-salah juga ngapain kok, nggak salah, nggak dimarahin, ya kan? Iya, soalnya saya marah-marah. Sekarang saya nggak marah-marah saya. Iya, katanya lagi puasa nggak boleh marah-marah kan. Wal kadhiminal ghaidho. Orang-orang yang bisa menahan amarah gitu kan. Karena lapar jadi nggak marah-marah kan. Tapi nggak lapar-lapar juga sih saya, biasa aja. Soalnya biasa lapar. Iya, ada lagi? Ada lagi nggak ya? Ayo, Albi. Albi Hazimi. Wah, lagi di luar angkasa nih Albi. Kalau saya memang lagi... Ustaz, Ya, Ustaz, baca Ustaz. iya bacalah apa artinya. Inna rojulan karimun Ustaz. Inna rajulan karimun. Sama dengan Yahya ya. Iya Ustaz. Sama. Sekarang saya maunya tampil beda. Tadi Putri Nur Rohmah kan beda.
Terus tadi siapa lagi? Yahya sama Ismail. Kalau Yahya apa Ismail apa Ismail? Kayaknya salah tat, rojulun tat tadi saya nyebutnya tat. Tadi kamu nyebutnya rojulun. Yang betul yang Inna, mana? yang Yahya tat. Karena Ya, oh inna. ya, ya betul. Ya betul. Ya, sekarang cari yang tampil beda gitu loh. Kalau itu kan tampil biasa itu kan. Nah, sekarang yang tampil beda ya kan. Ketika ada tulisan seperti itu, apakah Anda apa namanya benar apa tidak gitu loh. Coba ya cari di apa namanya Google Translate lah. Anda punya apa namanya punya relasi Google Translate ya kan. Apa Zuniko? Kamu dengar Zuniko? Apa saat? Baca yang tulisannya pas seperti itu. Sebentar. Hmm, Ya, pakai sebentar lagi. in In. Apa coba? Rojala ada feel-nya nggak, Zat? Nah, Rojala ada bilangnya nggak? Coba tuh lah. Ah, pusing kan? Nah, In itu Rojala Karimun kali, Zat? In Rojala Karimun atau In Rojala Innova? Hmm, Enggak, Zat. Karimun atau Brio? Karimun, Zat. Oh, Karimun ya. Atau Agia atau Ayla. Soalnya kan itu nggak mungkin dibaca mansuk kan, Zat. Nggak ada alifnya. Oh, nggak ada alifnya. Iya, nggak ada alifnya. Oke. Oke, ada lagi yang lain. Saya maunya tampil beda. Ini tampil beda gimana? Hmm. Halo? Wah, Nabila, ayo coba Nabila. Nabila, Inna rojulan karimun, Ustaz. Inna Rojulan Karima. Karimun. Karimun. Inna Rojulan Karimun. Iya. Ada yang tampil beda? Ini sama seperti si siapa namanya? Sama seperti Yahya, sama seperti siapa tadi lagi? Albi ya. Nah, ada yang tampil beda nggak? Iya. Sekarang saya tampil beda ya. Sekarang saya akan tampil beda dan ini saya tidak menyalahi kaidah nahwu dan saya tidak juga menyalahi kaidah tulisan. Kalau Anda tadi baca inna rojulan karimun, Anda menyalahi kaidah tulisan. Karena di sini nggak ada alifnya ini. Di sini nggak ada alifnya kan? Nah, di situ nggak ada alifnya. Ini kan ini ada alif. Sorry. Itu ada alif. Nah, sekarang nggak ada tuh. Ya, nggak ada. Nah, ini tadi sudah saya di depan, tadi sudah saya katakan, ya, mau dibaca inna atau anna, makanya saya poloskan. Ketika saya tulis misalnya seperti ini, ya, atau saya tulis seperti ini, seperti ini, nah itu, ya. Nah, sekarang sengaja saya poloskan supaya Anda bacanya mau anna, mau inna, silahkan, ya kan? Nah, tapi saya mau baca yang dengan tampil beda, ya. Saya akan membaca dengan tampil beda sesuai dengan tulisan yang ada di situ. Perhatikan tulisannya ya. Semua perhatikan tulisan di situ. Saya akan baca anna rojulun karimin. Ya. Anna rojulun karimun. Karimin. Ya, bukan karimun ya. Anna rojulun karimin. Nah, tadi Putri bacaan. Ya, baca dengan an. An itu adalah harfun nasbin yang masuk kepada fi'il mudhari. Di situ nggak ada fi'il mudhari'nya kan, Putri Nurrohmah. Ya, kalau dalam awamil jurjaninya begini hafalannya kan,
Wansib mudhori'an bi anwalan wa kai kada idzan wa qatuzadula mukai. Wansib mudhori'an, maka nasabkanlah mudhori, ya, bi'an dengan harfu an, walan dan lan, kai itu kan. Nah, itu hafalan saya waktu masih kecil ya, masih usia SMP kalau nggak saya ya. Wansib mudhori'an bi'an walan wa kai kada idzan wa qatuzadula mukai. Nah, itu awamil Jurjani ya. Awamil Jurjani yang jumlahnya berapa saya masih ingat ya. Masih ingat betul ya. Kalau memang hafal ya. Nah, sekarang saya bacanya anna. Anna rajulun karimin. Nah, sekarang saya elaborasi bersama. Mari kita elaborasi bersama. Ya. Kata anna ya innu, coba cari di kamusnya. Anna ya innu. Ya, anna ya innu. Apa artinya? Ya. Anna ya innu artinya apa? Ayo coba artinya apa? Hah? Anna ya innu. Anna rajulun, rajulunnya itu fa'il. Merintih bukan, Ustaz? Nah, merintih ya. Oke. Anna ya innu, merintih. Sekarang saya tulis lagi karimin. Rim. Coba cari di kamusnya. Kamusnya dicari. Rim. Mana rim? Kijang, Ustaz, kijang. Kijang. Iya. Nah, berarti artinya apa? Muhammad merintih seperti kijang. Mana Muhammad? Di situ tidak ada Muhammad. Salah. Rojul. Rojul kan? Nah, rojul merintih seperti kijang. Iya. Muhammad merintih seperti kijang. Ya. Muhammad merintih seperti kijang. Nah, itu adalah salah satu kemampuan Anda untuk meresepsi sebuah teks ya. Untuk meresepsi sebuah teks. Ya. Untuk meresepsi sebuah teks itu seperti itu ya. Bagaimana kemampuan Anda meresepsi sebuah teks? Ya. Sebuah teks itu diresepsi dulu ya, diterima dulu. Apa kira-kira yang terjemahnya seperti apa? Terjemahnya seperti apa? Nah, itu adalah elaborasi dari berbagai sudut pandang ilmu bahasa. Ya, sudut pandang ilmu bahasa. Kalau saya baca anna rojulan karimun, anak alifnya tidak ada di situ. Ya kan? Maka kemampuan imla Anda juga harus bisa. Ya, di situ anna rojulun karimin. Seorang laki-laki itu merintih seperti seekor kijang. Nah, itu loh. Anda bisa mengelaborasi di dalam terjemahannya sesuai dengan tulisannya, sesuai dengan teksnya. Nah, teks itu nanti bisa lisan, bisa tulisan. Apalagi nanti kalau sudah masuk di dalam wacana, bisa berkembang ya. Bisa berkembang. Ya, bisa berkembang. Juga nanti ada mana misalnya makna semantik, misalnya beli apa namanya seperti beli apa, beli ikan dalam karung, apa beli kucing dalam karung. Nah, kucing dalam karung misalnya ya. Nah, itu apa artinya kan juga nggak tahu kan itu kan. Nah, itu seperti itu. Nah, dari situ kemampuan Anda untuk meresepsi sebuah teks itu penting. Kemudian Anda harus paham dulu ya. Pahami dulu semua teksnya itu. Ya, teksnya itu bisa tulisan. Nah, perlu diartikan. Nah, saya sengaja saya bawakan sebuah permainan-permainan bahasa ya, yang kira-kira Anda harus berpikir
otaknya itu diasah supaya bisa pinter gitu loh. Ya, supaya bisa cerdas gitu, bisa critical thinking ya kan. Berpikir kritis gitu loh. Gitu loh. Ya enggak, Nabila? Iya, Bill, iya Ustadz. jangan ya aja Nabila. Ya. Nadia, Nadia kamu dengar? Iya Nadia, hah? Ustadz. Suaranya putus-putus Nadia. Iya. Jadi seperti itu ya. Nah, kalau ada tulisan, coba dielaborasi, coba dikritisi, ya, dikritisi dengan sekritis mungkin. Kalau dibacaan itu sebelahnya nggak ada fi'il mudhari, Neng Putri, ya, nggak ada fi'il mudhari. Nah, kalau mau dibacanya seperti an-tahfif, ya, ada nanti ada akan ketemu dengan kajian nahwu namanya harfu taukid sakilah dan harfu taukid khafifah. Ya, ada an saja, ada anna. Nah, tetapi nggak ketemu di situ, di sebelahnya nggak ketemu. Maka Anda akan baca yang seharusnya anna itu fi'il madhi. Ketika fi'il madhi, dia butuh fa'il. Fa'ilnya siapa? Rojulun. Ya, fa'ilnya rojulun. Karimin. Karimin. Seperti seekor kijang. Rim, ada harfu jar dibacanya min. Gitu ya. Itu kira-kira ya bahasannya yang mungkin Anda harus cerdas di dalam mengelaborasi, di dalam mengkritisi sebuah teks. Gitu. Oke, nanti kita sambung lagi minggu depan insya Allah. Waktu kita ini sudah asar dan yang sebelum sholat asar ya, sebentar lagi ada kajian jelang maghrib juga di masjid ya. Mungkin ada ya. Untuk itu saya akhiri sampai di sini dulu. Naktafi bihadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.